Saya ini santri sarang mulai kecil, dulu pakai fikih model usul fikih. Jadi kalau keyakinan Mbah Maimun itu kalau ada santri pakai peci putih itu dimarahin, katanya beliau wong desa itu kaji adol tegal adol sawah, saya ini kedua imannya. Jadi ngelarani kiai itu ngelarani wong desa itu dosa. Tapi beberapa kiai pakai peci putih karena sunat. Akhirnya saya sudah haji tapi keterusan pakai peci hitam karena mulai kecil diharamkan terus keterusan. Pakai serban juga gitu. Dulu ada kaidahnya katanya boleh pakai ini harus setelah ini terus keterusan nggak pakai. Ini alhamdulillah dikasih sama Gus Ali ini saya terima. Ini nyiaro petamlik teman-teman. Ini bahasa Inggris favorit, understand juga. Jawa dia santai-santai dia. Nah, ini saya tidak tahu, saya harus istighfar atau harus syukur. Karena kenapa saya berpikir ini kalau butuh istighfar nopo syukur, mergi termasuk yang paling saya hindari itu acara seperti ini. Cuma ada 2% pengecualian, yaitu guru, keluarga, temannya bapak. Ini Gus Ali termasuk masuk kategori temannya bapak. Saya itu berkali-kali diundang acara publik itu tidak pernah mau. Satu, mungkin nggak bakat ya, nggak bakat juga nggak ingin. Dua, saya tidak cukup punya kemampuan untuk menjelaskan konstruksi Islam yang utuh hanya dalam waktu 1 jam. Karena keyakinan saya ngaji itu harus khatam. Karena saya ini trauma. Kalau ngaji di depan, Musannad bilang kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Setelah belajar di belakang, kama sabako, seperti yang sudah kelewat. Sehingga gara-gara itu saya kalau sinau itu khatam dari min awali hatta akhiri. Karena yang satu di depan kama sayati, setelah di belakang kama sabako apa kama takut. Yang jelas ilmu yang saya tekuni memang ilmu tafsir. Sali tahu betul tentang bapak saya karena mulai kecil saya ini menangi beliau belum tenar-tenar amat sampai sangat tenar, mungkin sampai langit ya kawas. Begini, dulu saya di sarang itu pernah rois takrib, rois fatul. Tapi yang menjadi saya tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini. Hak, bisa ono wong imam, saking semangatnya ngapal hal ataka haditsul ghosiyah Jumat-Jumat itu. Karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghosiyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kul. Ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara yaitu kon ngelingno ngangge napa? Subhanallah. Akhirnya wonten makmum senekat ora maca Fatihah. Nah, pertanyaan bapak saya, kamu harus berani ijtihad. Merubah hanya satu pakem mengingatkan imam itu pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah. Jadi adik-adik kira-kira batal mboten ngelingno imam orang maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu apa? Membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Nggak polling saja kayak pemilu. Sampai saya itu cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli. Musolli itu ngomong, kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru dan darurat, ya, dan darurat, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra. Kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat. Karena kalau subhanallah nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Kobra. Sehingga dari gejolukan-gejolukan seperti itu akhirnya saya berhenti. Sampai saya nyari kitab-kitab Al-Madzhabul Arba. Karena memang nggak cukup. Pertanyaan kedua kata bapak saya tentang tradisi misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah, kemudian kadang majunun bisirjin, kadang dicampur dengan apa? Sirjin. Nggak usah diterjemah ini sambil latihan bahasa Arab. Masa pondok internasional nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Majun ya. Ternyata mazhab Syafi'iyahnya membolehkan atau nganggap alat tohara itu dua, alma wa turab.
Tapi ternyata dalam madzhab Hanafi termasuk alatut tadhir atau alatut tohar itu an-nar, yaitu api. Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya an-nar itu al-mutahhirah. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci meskipun ma'junun bisir. Ya tapi jangan pakai tayamum, pakai apa? Nah, jadi kalau Anda mandi junub atau nggak punya wudhu, kalau nggak ada turab sama apa air, ada solusinya yaitu wudhu pakai nar. Tapi itu jelas haram itu kalau itu, karena nggak mungkin nggak ada turab itu nggak mungkin. Sehingga ini penting gejolokan para ulama, para guru ini, karena ternyata para nabi itu menjadi pinter itu ya karena digojlok pengiran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya itu, Nabi Ibrahim tangkap, kowe sapa? Aku malaikat. Ono apa? Ditugasno pangeran mencabut nyawaan. Kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habiban. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya, karena malaikat nggak pernah ngaji di sini, di progresif ini. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya ini kalau pamit ini buat semua cekap. Ini cekap. Ini buatan kulino nih bingung. Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini. Wahal ra'aita habiban yumitu habiban. Mosok kekasih dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim sama Ibrahim. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Terus Ibrahim bilang oke ya enggak masalah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup itu cerdas. Kata Ghazali cerdas menyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita nabi yang sezaman itu sebetulnya 3, tapi yang ilmunya level itu hanya 2. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga agak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak cedul. Ini nanya jejer misalnya. Jadi kalau nggak bisa tanya. Bahasa Arabnya pokoknya al-fak, cedul. Karena masyhurnya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu sebeling. Itu nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggotnya. Padahal masih kecil. Sesuai Fir'aun curiga dasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan sepatah ini aja ini jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir. Memang dasar Bani Israel jadi nggak suka orang Kipti. Orang bacah cilik biasa, gak masalah. Sehingga dia terus dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel, tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Fir'aun berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api, jamroh tadi. Maksudnya agak ditelan terus menjadi lisannya apa? Cedul. Sampai sepuh jadi nabi tetap begitu. Makanya beliau ngendikan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus proposalnya itu tadi waj'al li waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu wa akhi Harun huwa afsahu min lisanan fa arsilhu ma'iyya rid ayyusaddiqun. Jadi dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa tapi jubirnya itu Harun. Kira-kira gak balim dulu. Iya balim. Ya. Jadi ini saya jubirnya Gus Ali, saya Harun ini Musa. Maksudnya kaya karena sudah ada nabi. Singkat cerita karena Musa itu ada agak alsak, sehingga Harun ini ya nggak levelnya.
Padahal sezaman, sehingga ya nggak pernah bantah-bantahan, nggak pernah adu argumen. Yang benar-benar Nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal wa'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mulai kecil bisa ngendikan, dia sudah pintar. Nabi Yahya kita tahu, ya Yahya khudil kitabah biquwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi sama-sama wahana min ladunna wa zakah maka nataqwa. Itu dua beliau ini menjadi satu manhaj besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas. Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun nas. Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Nabi Isa katanya, lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Kata Nabi Yahya, enak kancanan wong soleh, gak ruwet kan. Kancanan wong soleh itu kan enak, gak dibodohi gak ruwet. Pemenang kancanan wong mati, sering bodohi. Masyhur itu cerita Gus Dur, Gus kenapa sering ziarah? Kancanan wong urip sumpah. Wong mati atau bejo. Wong mati atau bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati atau bejo. Ya, itu ya ini santai-santai saja, relax. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya harus khatam biar enggak jadi korban kama saya di sama kama takutkan. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Itu masyhur beliau. Ini dalam kitab Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim Al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Nabi, saya ini nabi. Di manzilatit topik. Nabi itu ibarat dokter. Uda wil marto. Di mana-mana dokter itu nyari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai sing nangani orang-orang fasik. Dakwah nih wong nakal-nakal itu ya ada khazanahnya, asal gak keterusan katut gitu saja. Jadi kalau kamu niru Gusme itu sebenarnya konsepnya satu, asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau enggak ya sudah gak usah wae kata Gus Adi. Kalau enggak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, misalnya kecelok pinter, tahrimkin, juara musabaqah tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasi itu untuk umroh mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri progresi yang nggak pinter, tak kasih ijazah, tak kasih support. Barokahnya ada pinter, akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal, Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi cara Jawa ngatok koma. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal saya bisa memberi apa? Sehingga Allah bikin wong bodoh itu ya ada rencana besar gitu. Jadi orang bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Cuman boleh prestasi, boleh umroh sampai sini Masjid Haram bareng. Kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan memberi. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga tradisi guru-guru kita, nah kalau santri pintar ya dilem, santri bodoh ya dilem, santri bulet ya dilem, santri setengah bulet ya dilem, kabeh kaulane pangeran. Kok ana hikmah dhewe-dhewe kata. Tapi ini bukan justifikasi atau melegitimasi kenakalan anak-anak Anda. Ini mau cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi. Dan ini nanti terusannya adalah al-ulama warasatul ulama. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji ke wong ngene. Atine atos. Tapi Abdul Hasan Asy-Syadzili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau mboten nate. Lereni wong ora iso syukur. Ini dua kutub besar. Siapa yang enggak tahu kewalian Abdul Hasan Asy-Syadzili? Siapa yang nggak tahu kewalian Sayyid Abdul Al-Haddad? Nah, ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya, gue juga sering nangis ya, sering sudah makomen ini sudah Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa.
Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja nggak pernah susah. Bapak saya itu khasnya nggak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon. Mau kabudut itu sih guyon kan. Dia seneng, dia happy. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi, beliau mau kabudut, muridnya nangis semua marah-marah. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karena madzhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz salah satu khomisul khulafa masyhur. Ketika mau kabundut orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin, ila arhamir rahim. Dibangku polkon sumpah atau mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin ke zat yang terbaik yang kita tuju. Ini mirip Nabi Yahya. Jika Nabi Isa gojlok, mali aroka dohikan, ka'annaka ta'manu min makrifah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak, seakan kamu tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian balas, mali aroka abisan, ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Lah kamu merenggut terus koyo ora ono rahmate pengiran. Ini terjadi madhab antara Abu Hasan Asy'adili dan Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat itu masih susah diterima enggak, sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asy'adili, kalau ada orang tanya gitu dimarahi. Sujud pulau ditampi boten ya Sayyid Abdul Hasan Asy'adili. Gak usah mikirmu, ditetir sujud itu luar biasa. Orang geruang ditetir sujud, gak usah mikir ditompo tawuran. Loh iya, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, itu gak penting ditompo tawuran. Bahkan kalau anak-anak muda ini pengen ditompo niatnya elek. Ditompo digajar pangeran, terus swarga, terus sama bidadari.